Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di pagi hari ini dan masih diberikan kesempatan dengan nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, nikmat waktu yang luang, sehingga kita sama-sama bisa menjalankan ibadah sholat subuh dilanjut dengan kajian subuh. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat beriring salam semoga tercurah dan bahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya, yang mudah-mudahan kita bersama di sini akan nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kajian pada subuh akan disampaikan oleh guru kami Ustaz Susanto. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Mari kita sama-sama simak, kita dengarkan apa yang beliau sampaikan, dan di akhir sesi tausiah nanti ada waktu kesempatan bagi jamaah yang akan bertanya, akan dipersilakan untuk membersihkan waktu dan untuk memberikan kebukaan di pertemuan pagi hari ini. Kita sama membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, Bapak yang Allah Subhanahu wa taala, untuk itu untuk membersihkan waktu kepada Ustaz Santo, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Wa qala aidan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Para jamaah masjid Al-Faidah yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah di fajar yang begitu menyegarkan tubuh kita, memberikan kekuatan tubuh kita untuk melaksanakan aktivitas atau mengawali aktivitas ibadah kita. Allah masih memberikan rahmat, hidayah dan kasih sayang kepada kita, sehingga kita bisa bersama berkumpul di dalam rangka satu niat untuk mengkaji, mengetahui, mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya hormati dan saya banggakan, marilah kita awali kajian kita dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Usul salasahnya sudah sampai mana ya? Usul salasah itu saya pikir bisa nanti dilanjutkan lagi dengan kitab yang baru. Cuma persoalannya ini masih berminat gak? Kalau misalnya tidak susah gitu, nggak usah. Jadi ada buku lagi yang seperti ini, kecil, bukunya kecil-kecil. Di Mesir ini di cuma di ini dua anak-anak kecil ya. Nah, ini kan kemarin kan pengantar tauhid, sekarang masuk kepada kita tauhid. Jadi berjenjang kita belajarnya. Nah, yang dipegang oleh bapak-bapak itu adalah pengantarnya, pengantar kita tauhid. Usul salasah artinya apa? 3 pokok atau 3 prinsip dalam Islam yang wajib diketahui oleh setiap orang beriman. Pertama apa? Ma'rifatullah. Kedua, ma'rifatul Nabi. Yang ketiga, ma'rifatul dinul Islam bil adillah. Artinya apa itu? Mengenal Allah, mengenal Nabi, kemudian mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Kalau dalil agama Islam itu agama yang sempurna, ada bisa menjawabnya apa dalilnya? Inna dina. Coba kita menyimak. Inna dina 'indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kemudian mengenal Allah, dalil-dalilnya apa kira-kira? Yang kemarin kita bahas, yang sering saya sebutkan. Kalau pasnya yang lebih pas, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimat thayyibah itu adalah la ilaha illallah. Tiada ilah
yang wajib disembah, yang wajib diagungkan, ditakuti, kecuali Allah. Ya, itu kalimat thayyibah. La ilaha, la itu artinya meniadakan. La ilaha, ilahun, Tuhan, ilahun illallah. Jadi mengosongkan diri kita dari keyakinan yang pernah masuk di dalam diri kita yang salah. Misalnya kita percaya kepada kesaktian Tuhan. Kita pernah mengalami itu. Ya. Mengalami kepada punya kekuatan gaib, ya. Nah itu syirik itu kalau kita pakai ini kepada mungkin ya orang-orang tua kita dulu yang tidak mengerti tauhid. Mereka Islam, agamanya bertanya Islam, tapi masih percaya kepada kesaktian, benda-benda itu punya kesaktian dan sebagainya. Nah, ini harus sedikit demi sedikit kita berantas. Ya. Masih orang-orang kita sesajen itu pada hari tertentu. Kemudian kalau pada surah di Jogja itu memandikan Yesus sakti. Kemudian kiai itu kerbau di sana sebutan kerbau kiai. Ya, kiai selamat ya. Nah, itu jadi itu agamanya Islam, tapi sinkretisme belum selesai diberikan. Ya. Jadi mereka itu masih mencampurkan antara Islam dengan tradisi yang menyimpang, yang masuk ke dalam Islam. Baiklah Bapak-Bapak sekalian, saya minta tolong untuk usul salah saja sampai halaman berapa kemarin Pak Ustaz. Coba dibacakan Pak sampai atau gimana? Ada. Ini kalau di kopi lumayan banyak. Coba deh. Pak Ustaz Jumadi. Tapi berminat ya jamaahnya, kalau berminat saya dananya aja. Ya, untuk belajar serius. Jamaahnya ikut aja, Pak. Jamaahnya ikut aja. Jamaahnya ikut aja. Oh, jamaahnya ikut aja. Iya, betul. Tidak ada pencerahan ada. Enggak kan? Kadang-kadang memang kita karena ini kan bukan bahasa kita ya. Kadang saya aja nggak ngerti. Ada bisa beli dan punya. Oh, beli. Ya, nanti saya carikan judulnya ya. Tapi mungkin terjemahannya ada. Ya dibeli aja, jangan di copy. Saya menggunakan mahal. Baik, pada kalau kita lanjutkan pada kitab tauhid itu kan pengantar ya, usul salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab tauhid. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qawlihi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Wa qawlihi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tadi ayat-ayatnya kira-kira ini sudah sering saya sampaikan.
Coba kita terjemahkan. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah kami aku bukan kami. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada Allah. Sejatinya penciptaan manusia adalah untuk beribadah, bukan untuk bersenang-senang di dunia ini. Di dunia ini untuk beribadah, ya, dengan berbagai ragam ibadah, ya. Dan ayat berikutnya adalah yang menjelaskan kepada kita tentang peran penting para nabi diutus. Walaqad ba'athna, dan sesungguhnya walaqad ba'athna, kami telah utus, ba'athna, kami telah utus fi kulli ummatin, dalam tiap-tiap umat itu seorang rasul, agar apa? Menyembah, beribadah, wa'budullaha, menyembah, ya, beribadah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Taghut itu apa? Sesembahan selain Allah. Itu bisa kita maknai taghut, sesembahan selain Allah. Kita kagum kepada benda, kita kagum kepada manusia yang berlebihan kagumnya. Kemudian seolah-olah kita seperti menyembah kepadanya. Ya, ada manusia yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan, sebagaimana Fir'aun. Fir'aun itu manusia, tapi karena punya kekuasaan, dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Itu ada ayatnya jelas kalau Fir'aun itu. Ana rabbukum a'la. Dia mengatakan begitu. Saya adalah, Fir'aun itu mengatakan, saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Rabbukumul a'la. A'la itu tinggi, agung. Ya. Sampai begitu. Kemudian Namrud, Raja Namrud juga begitu. Kalau Fir'aun pada masa Nabi Musa, Namrud Ibrahim. Jadi di sini ada fakta yang kita pahami bahwa ada manusia-manusia yang menobatkan dirinya sebagai Tuhan. Nah, inilah yang harus waspada. Jadi kita memang tidak menyembah berhala-berhala sebagaimana orang-orang Arab Quraisy pada waktu itu menyembah berhala. Dengan berhala itu ditaruh di sekeliling Ka'bah. Kemudian mereka Aryan itu apa? Telanjang berkeliling, tawaf, mengelilingi Ka'bah. Nah, mereka berkeyakinan bahwa ganda, politeis, berkeyakinan ganda bahwa dengan adanya patung-patung ini bisa menyampaikan hajat, kebutuhan mereka, pertolongan dan kebutuhan mereka melalui patung-patung itu. Asnaman, patung. Asnaman, ya. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin. Jadi Allah itu menciptakan manusia tidak begitu saja dibiarkan manusia, tidak mengerti jalan, tidak mengerti harus apa yang dilakukan. What can I do? What can I do? What can I do, ya? Apa yang saya harus lakukan? Kalau dalam Islam
sampaikan. Kamu diciptakan untuk beribadah, tidak menserikatkan atau menggandakan aku dengan yang lainnya. Jangankan menserikatkan, menyamakan saja itu tidak boleh. Maksudnya kepada kemusyrikan. Ya. Jadi kita harus berhati-hati, ya. Kita sebagai Islam ini hendaknya membersihkan keyakinan kita dari yang lain. La ilaha illallah. Tidak ada ilah, tiada Tuhan kecuali Allah. Yang menyerupai, menyamakan itu tidak boleh. Menyerupai, bertasabuh. Fir'aun itu mengatakan begitu. Dalam sejarah faktanya ada. Kekuasaannya hanya sebagai raja di Mesir saja, ya. Tapi sudah berani menyatakan sebagai Tuhan saja. Jadi maksudnya cuma hanya menghidupkan mematikan itu. Orang dihukum, dibakar selesai mati. Nah, kamu tidak jadi dibakar, itu doang. Ya Firaun itu. Nah, ini hati-hati. Jadi manusia diciptakan memiliki istilah ilmu aja itu teleologis. Ya, bertujuan, manusia itu diciptakan bertujuan, tidak dibiarkan begitu saja, punya satu tujuan. Tapi yang mau menyadari dan belajar, nah itu baru mengerti tentang tujuan hidupnya. Teleologis susah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Jadi penting pengetahuan kita terhadap tujuan hidup, makna hidup, kemudian fungsi dan tujuannya diutus para rasul itu menjadi penting diketahui oleh kita. Kalaulah kita tidak cinta, tidak mempelajari Nabi kita, apa yang diperjuangkan oleh Nabi kita selama 13 tahun, Nabi kita itu memberikan pengajaran tentang tauhid kepada para sahabat. Tauhid, ya. Tauhid itu apa? Mengesahkan Allah. Ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita mengesahkan Allah, bagaimana cara kita beribadah diniatkan karena Allah semata, dan tumbuh kesadaran dalam diri kita bahwa Allah itu betapa mudahnya, tapi Dia begitu sangat dirasakan oleh kita dan bisa kita lihat di dalam tubuh kita sendiri. Jantung kita bekerja sendiri kan, jantung itu emang kita yang menggerakkan, iya. Tapi dia bergetar sendiri, berhenti sedikit aja udah mau mati ya. Ya, jadi dia bergerak sendiri. Apa kita menggerakkan jantung kita? Apa kita menggerakkan proses pencernaan? Apakah kita menggerakkan darah menyebar di dalam tubuh kita ini untuk nutrisi dalam tubuh kita? Semua itu adalah secara mekanisme digerakkan oleh Roh Tuhan yang memelihara, menciptakan, ya, memberi rezeki kepada kita. Ya. Razaqona, ya Allah yarzuqu may yasha. Jadi Allah memberikan rezeki buat kita.
Jadi kita hidup diciptakan, kita disiapkan segala fasilitas yang menunjang kehidupan itu. Ya, menunjang makanan apa saja ya, buah-buahan, nasi, protein nabati, hewani dan sebagainya. Jadi buat kesehatan kita dalam menunjang ibadah kita. Di dalam kehidupan ini ada sehat, ada sakit. Itu satu hal yang wajar, yang biasa. Ada susah, ada yang kita sebut bahagia, padahal bukan bahagia sejati. Kita sebut bahagia. Kebahagiaan yang sejati itu di akhirat. Kesakitan yang sejati itu di akhirat. Ya. Ada satu kisah mungkin. Sahabat itu ada yang lebih senang mengalami rasa sakit, penderitaan. Ada dengan dia ikhlas, dengan dia merasakan nikmatnya sakit itu, menjadi gugur dosa-dosanya. Itu padahal yang nggak begitu juga. Tapi ya ini pilihan yang diambil. Kita bisa lihat Nabi, ya, siapa yang sakit bertahun-tahun. Ya, yang beratur Nabi siapa? Ayub. Itu sabar dan dia tetap beriman kepada Allah, tidak mengalihkan keimanannya pada yang lain, betapapun dia dalam kondisi sakit. Sakitnya itu menahun. Dari kaya banyak hartanya habis. Dari anak-anaknya banyak juga sampai habis. Mungkin istrinya hampir meninggalkannya. 80 tahun rasakan sakit. Tapi kita harus pahami bahwa kebahagiaan sejati, kesakitan yang penderitaan yang sejati itu di akhirat. Kalau di dunia itu cuma pretest, cobaan. Kalau ujian itu dimaknai dengan benar, maka dia akan lebih kuat imannya pada Allah. Tapi kalau diberi ujian kemudian keimanannya makin jauh, itu salah memahami ujian. Wajidan tauhid. Tauhid itu sesuatu yang disembah, sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang dipercaya punya kekuatan, yang mempengaruhi kehidupan kita. Katanya mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita tidak yakin dengan benda itu, maka kita menjadi celaka. Itu tauhid, setan. Kemudian kita bersekutu dengan setan itu bisa melalui para kahin, para dukun. Para dukun itu kan bisa berkomunikasi dengan setan. Kemudian kita bersirikat dengan dukun, akhirnya terjerembab juga kepada keyakinan kepada setan. Itu banyak itu seperti itu. Hati-hati, waspada. Jadi Allah ditinggalkan. Allah telah menetapkan agar kalian itu menyembah kepada Allah saja. Iyyahu, hanya kepada Allah saja. Ya. Alla ta'budu illa iyyahu. Ini ayat. Jadi kita tidak boleh menserikatkan Allah, menserikatkan
yang maha agung itu dengan yang lainnya, apalagi makhluknya. Itu kan makhluk, yang dukun-dukun itu kan makhluk. Setan itu makhluk, manusia itu makhluk. Kenapa dijadikan predikatnya sama dengan aku? Nah, itu sangat-sangat durhaka, dosa yang besar. Jadi disambungkan lagi, illa iyyahu wa bil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, ini kadang-kadang kita biasa-biasa aja mendengar ayat ini, padahal kemusyrikan dengan berbuat baik kepada orang tua itu branding ya, di dalam ayat ini. Mudahnya setelah menyembah kepada Allah, taat berbakti kepada Allah begitu besar, kemudian kepada orang tua. Bapak-bapak di sini yang masih ada orang tuanya, masih sungguh bahagia itu. Ya. Nah, itu pintu surga. Jadi kita menjadi orang yang Orang tuanya saya dapat masuk masih bisa menemukan pintu surga. ya. Nah, kalau yang sudah tidak ada, berdoa terus, bersedekah terus atas nama beliau. Nah, itu penting. Wabil walidaini ihsan, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Artinya orang tua harus kita urus dengan benar. Ya, seperti saya masih satu dan mengalami stroke, jadi hanya di tempat tidur aja. Bergantian kami mengurus. Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Jadi saya apapun ibadah kita menjadi kiai, kita menjadi seorang dokter, ya, tidak akan berarti kalau kita tidak wabil walidaini ihsan, tidak akan berarti. Di sini jelas ayat berikutnya di dalam Quran surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bersembah Allah, wa'budullah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian berbuat syirik. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Qul, katakanlah, ta'alu, marilah, atlu, aku akan bacakan ma harrama rabbukum 'alaikum, akan aku bacakan apa-apa yang diharamkan Rabb kamu, Tuhan kamu, atas kamu, alla tusyriku bi syai'an. Dia melarangnya kita melakukan kesyirikan dengan larangan yang sangat-sangat keras, dan pelakunya itu kalau bertobat saja sulit ini. Tinggal bagaimana komunikasi kita pada Allah. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'an. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. La yaghfiru, tidak mengampuni ayyushraka, jika kalian berbuat syirik. Jadi kita nggak boleh bersekutu dengan para kahin, dukun yang berkomunikasi dengan jin, dengan setan. Ya. Kalau para ahli sufi, saya belum tahu benar itu gimana. Ya. Sufi yang telanjang dulu nggak pakai
saya nggak ngerti ilmunya belum lagi. Jadi ada di satu tempat dia itu apa ya, masih keturunan Nabi katanya, tapi dia nggak mau pakai baju ini maksudnya. Ya. Saya juga bingung, nggak ngerti saya. Punya kemampuan yang lebih. Iya. Tidak mengerti, saya tidak tahu ilmunya. Nanti Pak Bapak Idisam ya, kalau kendaraan beliau yang mengisi mungkin bisa disampaikan juga kejanggalan yang sebetulnya itu tidak janggal misalnya. Dan kalau kita mengerti maksud kenapa dia harus begitu. Terus ada yang rambutnya di Uyako, pokoknya nggak jelas. Ya, tapi dikatakan dia sufi atau dia wali, bukan sufi, wali. Nah, ini saya nggak ngerti. Ya wasehat, macam-macam. Itu nanti disampaikan oleh Pak. Baiklah para jamaah sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan? Usul salah saja. Kalau ada yang melanjutkan, coba dibacakan. Tahu pula. Dibacakan aja nanti saya jelasin. Pak Pri, baca. Halaman berapa ya? Jadi di kopi juga kalau nggak bisa dibaca, coba ini juga sana. Nanti nggak usah. Cuma ini surat kopi. Sering banget. Kalau bisa diakhir aja dulu. Berarti kan bayar waktunya. Nggak ada bukunya. Maksud saya fotokopi satu-satu punya nggak suatu ide, oh saya harus belajar, saya harus bisa kemudian saya harus bertanya pada siapa. Nah kalau cuman lihat nggak bisa, ya udah ya nggak punya perkembangan, nggak punya perkembangan belajarnya itu. Yang penting ini tuh baca Qurannya yang benar. Ustaz Ali kan di situ pojokmu untuk tanya, Pak ini bacanya gimana? Jangan diem. Ini hukumnya apa? Kreatif lah, CBSA, cara belajar santri aktif. Ayo ada didiskusikan. Nah, ini kan kita harus yakin sama Allah ya. Iya, Terus kita juga percaya sama Allah itu. Ya. Dengan keyakinan. Nah, terkait ke masalah rezeki kita harus yakin kalau Allah yang kasih. Nah, fenomena di masyarakat nih, yang pernah saya datengin pasar. Nah, pedagang-pedagang itu sering bercerita bahwa dia tidak kosong, artinya tidak kosong, bahwa dia memiliki benda
Ini bantuan. Nah Bantuan gaib ya. dan itu pelakunya orang-orangnya itu orang-orang muslim dan mereka sholat juga Ustaz. Iya. Nah itu yang terjadi di masyarakat seperti itu Ustaz. Ya. Itu tugasnya siapa Ustaz? Ironis itu pengetahuan tauhidnya tidak punya, tidak mengerti. Nah, ini kan yang tadi saya bacakan itu ayat-ayat dari Allah yang maha agung, maha mulia, maha benar, maha segala. Wala tusyriku bihi syai'an. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an. Illa iyyahu. Jadi tidak ada lagi pilihan lain kecuali pada Allah. Mau susah mau senang, keyakinan kepada Allah itu tetap dijaga. Ini terkadang dengan hanya ujian misalnya, memang banyak sih terjadi di pasar-pasar yang menggunakan tanah kuburan, menggunakan ajian-ajian tertentu, menggunakan mantra-mantra tertentu, itu syirik. Dan makanya ini saya sampaikan walaupun sekecil ini menyelamatkan kita dari sesaat neraka. Bukunya tipis, kecil, yang dapat menyelamatkan kita, keberagaman kita, memuritianisasi atau memurnikan bagaimana cara beragama kita. Coba tolong kalau ada yang masih begitu ditinggalkan, mohon ampun kepada Allah tiap hari, istighfar, astagfirullah, 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 kira gitu. Insya Allah kita masih hidup ini, masih nyawa masih ada, astagfirullah, astagfirullah. Islam tidak menyulitkan kok Islam. Memang syirik itu dosa yang tidak diampuni. Itu ada yang tinggi. Tapi dengan kemurahan Allah, maha sayang Allah hanya mengerti hati kita. Orang lain tidak mengerti. Jadi buatlah hubungan yang harmonis kepada Allah. Biarkan orang lain berkata apa. Jadi kita berusaha untuk berbuat baik, menjalin hubungan kepada Allah. Istighfar terus dengan keyakinan, tapi juga dibagi dengan ilmu, belajar. Kalau tidak belajar nggak ngerti. Itu saja itu dulu mbak saya masih kecil itu ada kopi, ada rokok. Saya kan orang tua kita dulu. Ini buat yang sudah nggak ada. Dia bilang buat orang yang sudah nggak ada, mau kopi mau teh. Nah ini kita. Dan tidak boleh kita mempersembahkan, kita memotong hewan tanpa baca basmalah dan sebagainya, tidak izin dengan Allah. Terus hewan itu untuk persembahan, kan banyak di adat-adat kita ya, dari Jawa manapun di Nusantara ini masih mempersembahkan kepala kerbau. Yang seperti itu yang sebetulnya masih kuat. Dan pendakwahnya ya seringkali juga kalau di daerah-daerah seperti itu bisa dapat ancaman pendakwah. Karena apa? Bagi para dukun itu keuntungan besar dengan adanya pendakwah-pendakwah yang menyampaikan tauhid, itu menghilangi rezeki mereka. Itu sebetulnya perlawanan itu bisa. Kemudian kaitan dengan
tadi di pasar, kemudian kita ada orangnya, ada seseorang pedagang yang menggunakan bantuan jin, bantuan setan dan sebagainya, itu tidak yakin dengan rezeki Allah. Berarti apa? Musyrik kan? Kan Allah yang memberikan rezeki kepada kita, kehidupan buat kita. Mau susah mau senang itu urusan kita. Itu Allah yang mengatur. Ya kalau kita waktunya lagi sulit ya sulit, kalau lagi waktunya gampang ada rezekinya. Dan semuanya itu rezeki. Jangan ada uang berarti rezeki, tidak. Kita sehat nih, saya bisa bicara, saya bisa berjalan. Ya. Itu rezeki. Masih mau beribadah, masih mau mohon ampun pada Allah, itu rezeki. Rezeki itu besar, luas. Ya walaupun misalnya sehari nggak ketemu makan, biasa. Cuman yang mendampingi kita belakang malah. Kalau kita mungkin bisa belajar begitu ya. Nah itu ujian kita. Bagaimana kita tetap di jalan Allah. Yang biasanya penuh dengan kemudahan-kemudahan, kemudian Allah tidak kasih kemudahan itu lagi. Itu ujian. Kalau kita bersabar, kita benar menyikapi, itu menjadi pahala buat kita, menjadi nikmat. Sekarang maunya dikasih nikmat sama Allah, nikmat penderitaan apa nikmat kecukupan? Kecukupan. Iya. Jadi penderitaan itu sakit ya? Sakit. Kalau terkait teknologi gimana Ustaz? Kenapa? Yang tentang informasi. Ya maksudnya kan kalau toko offline sepi, nyalain TikTok. Nah, apakah itu kita harus ikut belajar juga atau memang harus menyalahkan teknologi? Kan jadi rezeki yang online itu lebih banyak daripada orang yang jualan langsung ke toko gitu Ustaz. Kalau itu ilmu pengetahuan, boleh saja belajar. Tapi juga jangan bertuhankan teknologi banyak juga. Mungkin itu trik lah, untuk cara supaya dagangan kita laku atau gimana itu sistemnya seperti itu. Ini kan ibaratnya larinya menggunakan caranya ibaratnya menggunakan makhluk lain untuk melariskan dagangan kita gitu kan, kalau kita misalnya kayak di pasar-pasar itu. Nah kedua, kalau misalnya kita tahu kan misalnya kayak di TikTok atau apa, ada pelaris dagangan dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran gitu kan, apakah itu termasuk? Nah, apakah itu termasuk dengan kita ibadah yang mengundang misalnya jin atau apa dengan bacaan seperti itu atau gimana? Kalau misalnya kita jin kan biasanya kita berburu atau minta atau kawin, edukasi. Nah ini mintanya sama TikTok gitu. Hah? Melalui jalur TikTok. Jalur banyak. Ya. Banyak. Kalau misal kita YouTube juga banyak. Tidak hanya kita misal untuk laris dagangan itu ada ibadah bahasa ini atau kita sudah dengerin aja gitu kan seperti itu. Apakah itu sama sistemnya atau enggak? Nah, Ustaz isu teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melalui nggak cuma dagang sih. Kita di kantor pun kadang-kadang ada yang pakai syarat lah. Kalau dibilang itu syarat ya. Misalnya supaya atasan senang gitu kan. Kayak ilmu apa itu menghasilkan segala macam itu. Sebenarnya pokoknya sih sebenarnya kita itu sudah jimat. Diri kita itu sudah jimat. Karena diri kita ini yang paling sempurna Allah ciptakan gitu. Tinggal membangkitkan itu nanti kita sadar diri. Tadi marifatullah ya. Salah satu apa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhan. Kita kan perlu mengenal Allah dulu
Tapi salah satu cara mengenal Allah itu dengan mengenal diri kita ini siapa gitu kan, apa gitu kan, mau kemana gitu kan, apa dari mana, mau ngapain dan kemana gitu. Akhirnya kalau kita misalnya dagang atau di kantor kurang sukses, dagang kurang laris gitu, balikan lagi diri kita, mungkin kita ini bermaksiat atau dosa atau memang rezekinya begitu gitu ya. Kalau balik lagi gitu ya, tinggal ini istighfar, untuk maksiat istighfar, kita sholat hajat gitu kan, kayak hal-hal yang dibenarkan seperti itu. Kita baca Quran termasuk itu dalam rangka kita istighfar gitu kan. Baca Quran itu istighfar gitu. Misalnya baca Al-Waqiah gitu kan, itu kan salah satu penarik rezeki juga. Bukan berarti kita mendewakan ayatnya, enggak, itu emang itu ada jalur, ada itunya, ada keterangannya gitu. Kita sholawat istighfar itu cukup sebenarnya, nggak perlu yang aneh-aneh gitu, pakai minyak nyong lah, pakai apa gitu, itu nggak perlu lah. Kalau kita kurang sukses di kantor ya mungkin sholat kita nggak benar gitu kan, kita perbaiki sholat kita, perbaiki maksiat kita dikurangi, kayak gitu gitulah, semacam gitu. Cuman karena kita kurang ilmu, kurang belajar aja ya masuknya seperti itu, kenal sama orang pintar lah ibaratnya gitu. Yaitu bisnis dia lah. Bisnis dia ini kasih minyak nih, kasih ini gitu kan, bisnis dia gitu. Tapi sama Allah nggak perlu gitu. Kita ini udah diri yang paling sempurna. Jimat kita, ini diri kita ini udah jimat gitu. Allah menjadikan kita ini udah Allah tuh paling sayang pemakhluk ya, namanya manusia. Gitu. Dikasih akal, dikasih mata, dikasih hidung, itu semuanya udah makhluk yang paling kaya di dunia ini ya manusia. Mikrokosmos, makrokosmos juga. Jadi yang penting belajar terus diri kita ini sebenarnya sudah sangat sempurna gitu Allah ciptakan. Jadi nggak perlu bantuan makhluk lain gitu kan. Makhluk lain tuh jin itu lebih jelek dari kita. Gitu. Iblis lebih jelek dari kita. Malaikat pun kalau kita beriman dan beramal saleh kita lebih tinggi dari malaikat. Jadi nggak perlu bantuan, kita ini udah langsung dapat rekomen, langsung bisa langsung ke Allah SWT gitu, cara Rasulullah SAW gitu. Nggak ada hijab antara kita sama Allah gitu. Kita berdoa, ud'uni astajib lakum gitu. Berdoalah padaku, insyaallah aku kabulkan. Nggak cuman Islam ya, di sini orang kafir pun berdoa, kalau memang dia berdoa yakin gitu. Allah kabulkan. Cuman bedanya kalau orang kafir kan cuma di dunia. Kalau kita kan dunia akhirat. Jadi pemahaman seperti ini harus dikikis ya. Termasuk ya kita belajar tauhid lebih dalam lagi gitu ya. Banyak yang masih belum paham gitu ya. Banyak mungkin Islam yang campur-campur adat segala macam harus dilihat gitu ya. Kalau yang pertengahan syariat, pertengahan tauhid itu harus tinggalkan sedikit-sedikit gitu. Kita tobat, istighfar, jangan sampai gara-gara menjadikan tandingan lah ya. Jadi tandingan itu jadi kita terhalang pada surganya Allah, amal apapun hilang habis gitu, nggak ada artinya gitu. Kalau dalam bahasa matematika itu 1 dikali 0 apa tuh? Bukan 1 lah, misalnya 1 triliun, 1 miliar dikali 0 tetap 0 gitu. Karena 0-nya itu yang tauhidnya itu. Tauhid itu 1, tapi dia pengali yang pas gitu. Kita punya ibadah 1 triliun ibadah dikali 1, insya Allah sih jadi 1 triliun gitu. Tapi kalau dikali 0 tanpa tauhid percuma gitu. Percuma kalau kita sholat, puasa, haji apa sekarang berkali-kali apa segala macam, kalau masih syirik ya itu tidak diterima. Apalagi kita belum taubat sebelum meninggal. Itu dosa syirik kan nggak diampuni. Dosa
bunuh, dosa apapun yang sampai sekarang ini masih bisa diampuni walaupun kita tidak sempat bertobat ya. Tapi kalau dosa syirik tidak akan diampuni, itu di Al-Quran disebutkan berkali-kali itu dosa syirik. Jadi jangan sampai kita meninggal itu masih ada dosa syirik. Barangkali itu ya. Maaf. Jadi jamaah yang jamaah tidak saya maafkan, marilah kita kembali kepada atlu ma harama rabbukum alaikum. Kita kembali kepada mempelajari apa yang Allah larang, Allah tidak perkenankan. Allah tusyriku bihi syai'an. Kalian mendekatkan aku dengan sesuatu apapun. Dan Allah tidak mengampuni dosa syirik. La yaghfiru an yushraka bihi syai'an. Ini menjadi cambuk buat kita. Pada subuh ini yang hadir di masjid ini, mudah-mudahan kembali atlu ma harama rabbukum, akan aku bacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kita. Janganlah kalian ayyusyraka bihi syai'an. Janganlah kalian melakukan kemusyrikan. Ini perlu digarisbawahi, garis merah. Harus diwaspadai. Kita harus belajar meyakini adanya Allah. Kalau orang di pasar tadi nggak meyakini Allah itu, kalau udah bersekutu dengan yang gaib, bersekutu dengan jin, setan, itu orang-orang tidak yakin dengan agama, dengan Allah bukan agama. Dengan Allah tidak yakin, keberadaan Allah dia tidak percaya dalam aspek. Allah yang memberikan rezeki. Allahu yarzuqu man yasha wa may yattaqillahi yaj'al lahu makhraja. Allah itu pemberi rezeki, itu harus kita yakini. Biar kita susah, Allah tetap memberikan rezeki kepada kita. Kita diberikan kemampuan, tangan, anggota tubuh kita ini semua punya nilai ekonomis. Sekalipun kita ngangkut sampah tetangga dan kita mendapatkan itu, pertanyaannya sedikit. Saya pernah belajar. Saya mengangkut sampah tetangga-tetangga saya. Saya dapat, oh ini mencari rezeki. Jadi nikmati saja hidup ini, gak usah dibikin susah. Susahnya tuh kita kalau tidak beriman kepada Allah, tidak bertauhid, baru kita kesulitan. Gak apa-apa, gak punya rumah kontrak, gak punya mobil Grab, Gak punya uang, orang gak punya uang. gak punya uang pinjam. Pinjam online. Pinjaman online banyak pinjol. Penting bayar. Yang penting mampu bayar, ya kan? BTN, Bank DKI banyak ada. Tapi Allah itu memberikan solusinya sebetulnya dengan teknologi, pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kemampuan berpikir, kecerahan berpikir dengan teknologi tadi, TikTok, teknologi apa untuk berdagang melalui media medsos. Itu harus dihargai dengan kemampuan teknologi. Tapi kalau kemampuan gaib nggak ada itu jalannya, nggak ada syariatnya. Yang disyaratkan oleh Allah ilmu, pengetahuan dan teknologi. Nggak apa-apa. Bukannya syirik itu. Sebagaimana kita minta dibantu oleh dokter, kita berobat, bukan dokter kita tuhankan untuk menyembuhkan penyakit kita, ya. Tapi itu jalan syariat yang dibolehkan. Jadi ada yang dibolehkan, ada yang sangat dilarang. Nah, ini pengetahuan. Jadi kalau kita ke Pak
Iwan kita dibantu, bukan Pak Iwan yang kita jadikan diagukan bisa membantu kita menyembuhkan penyakit kita. Pak Iwan itu jalan untuk menyembuhkan penyakit. Ikhtiar. Jadi jangan salah, lain dengan orang yang datang ke dukun ya. Suruh baca ini, baca itu, mantra-mantra. Udah gitu mantra-mantranya tidak disyariatkan oleh Allah. Jadi kita punya jalan itu. Mau yang gaibiyat sifatnya doa. Doa itu sinyal, doa itu gelombang. Tapi syaratnya satu, kita harus yakin kepada Allah. Kalau bapak-bapak nih segini banyak tidak yakin dengan Allah, percuma jalan yang diberikanlah Allah pada kita sesuai dengan syariat. Kita berdoa. Bapak pernah nggak dalam kehidupan ini mengalami sesuatu yang di luar kemampuan Bapak, kemudian Bapak senang, Bapak gembira? Pernah kan? Ini di luar dari kemampuan saya, tapi saya diberikan. Nah, itu Allah itu. Harus yakin. Dibebaskan dari persoalan-persoalan yang rumit. Itu Allah yang memberikan. Saya dari muda sampai tua begini. Itu tentu kalau kita hidup dengan belajar, kita banyak pelajaran besar. Ya, pelajaran besar itu banyak. Lagi telat, gajian, apa, ada nasi duit misalnya. Itu rezeki. Jadi jangan kita ke dukun, yang nggak disyariatkan. Kemudian kita percaya kepada benda-benda. Oh, saya selama menggunakan cincin ini duit banyak. Aduh. Sejak pakai cincin ini orang takut sama gue. Ya itu maksudnya enggak. Kalau Nabi juga pakai cincin. Jadi nggak untuk itu ya. Jadi ada syariat solusi yang diberikan pada kita untuk menyelesaikan problem kita. Alam ini kan perlu diolah. Pengolahan itu melalui teknologi. Bagaimana manusia bisa belajar? Dengan belajar bisa mengolah tambang, bisa mengolah sampah menjadi uang. Ya kan? Dengan adanya bank sampah. Sesusah-susahnya kita manusia, asal diberikanlah Allah kemampuan. Semuanya kemampuan ada nih. Tangan, ya, maaf aja ya, orang yang kekurangan gitu. Dari segi fisik, otaknya dipakai. Selama otaknya masih bagus, masih bisa. Tapi ada juga Allah kasih kemampuan orang yang otaknya itu terganggu, tapi masih bisa menghafal Quran. Itu luar biasa itu. Kekuasaan Allah itu. Kita harus yakin dengan itu ya Allah. Kita itu dalam kehidupan ini adalah untuk mempelajari kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Setelah itu Allah berikan kebaikan buat kita. Kita juga memberikan kebaikan kepada sesama. Hidup kita ini tidak boleh egois. Hidup ini kita harus bersama, sayang menyayangi pada orang-orang beriman. Harus sesama orang beriman itu kasih sayang. Sekarang saudara-saudara kita di Palestina sedang mengalami penderitaan yang besar, yang tiap hari dengar bom, kita dengar pesawat, wow kaget. Kalau bom, ini buat mereka itu nikmat kehidupan itu, penderitaan itu nikmat, sehingga gantinya apa? Surga. Karena keyakinan. Lain dengan orang yang tidak punya keyakinan. Ya, karena faktor keyakinan kepada Allah itu yang besar. Nah, Rusia itu mau bantu Rusia.
dia mau bantu dia tiga gitu. Nah, ya siap-siap aja kita jadi kebagian. Siap-siap apa dipasang kayu kan gimana? Kebagian. Ini mudah-mudahan itu semua Allah. Kita berdoa hal itu tidak merambat kepada kita dan kita bagian doa yang besar dan merasa peduli dengan doa. Mudah-mudahan doa itu nyampe kepada kita. Baiklah Bapak sekalian, sudah itu jam 5:08. Ada surut ya. Ya, kalau tidak ada yang didiskusikan. Sudah itu Sulsa Rasa sama Kitab Tauhid ada di Play Store. Terjemahan. Ya, Play Store. Apa? Sulsa Rasa. Oh. Terus Kitab Tauhidnya Syekh Muhammad Abdul Wahab ya. ya. Ada di Play Store. Sama penjelasannya sama syarahnya semua. Punya apa kan rata-rata punya lah kalau HP. Cuma tetap saja saya uji dengan Iya. Ya. Wifi ada wifi kan? coba ayat tentang ini dan itu kan kita belajar din al-Islam ini dengan dalil-dalilnya. Kita belajar dengan dalil-dalil. Kita dulu pada masa kecil kita belajar itu tidak mengerti dalil. Cuma dengerin aja Ustaz ngomong, dengerin, nggak tahu dalil. Ya, nah sekarang kita udah tua begini, kita pelajari dengan dalil. Ya. Pengetahuan terhadap dalil itu penting supaya kita tidak serampangan bahwa itu adalah katanya kiai, katanya ulama, tapi katanya Quran, katanya hadis. Ya. Usul salasah itu ini pretest pertama bahwa bapak-bapak ini tidak berhasil dalam kajian usul salasah. Tidak berhasil. Bukan kuning, merah. Berarti dievaluasi lagi nih. Ulang itu dari awal. Sehingga kalau untuk mengcopy ini percuma. Iya jangan. Dan tadi solusi yang kedua adalah Ustaz Edison. Coba gunakan HP yang perlu kuota. Bisa ada wifi. Iya, wifi ada. Ya gunakan itu untuk kemanfaatan kita belajar, bukan yang lain-lain. Ya. Kemanfaatan kita. Sambil belajar jangan lihat TikTok. Karena kalau di HP itu banyak gangguan. Bukan apa-apa, kalau di buku itu kita fokus insya Allah. Kalau di HP itu ntar ada yang gambar ini, gambar itulah. Kita bukan buka itunya malah foto ini. Nah, maksud gua tahu sih ada mas. Ya kita kan buka HP emangnya. Tahu sih. Emangnya kita ini punya HP. punya HP semua begitulah tahu. Foto nongol deh. Nongol sendiri kita nggak minta, apalagi diminta. Diminta ada nongol. Iya, nggak diminta nongol. Maksudnya diganggu lah. Ya, tapi alhamdulillah HP itu dari Yahudi loh. Ya, Cina. Cina, macam lah. Emang Tidak Korea. kita itu kalau memang pengetahuan yang di bawah standar ya, Indonesia misalnya, ya kita dijadikan bahan pasar mereka. Tapi memang kita tidak bisa menghindari kebutuhan akan teknologi itu. Cuma kita tinggal kita aja. Kita menggunakan HP penting, tapi itu gangguannya banyak. Tinggal tergantung kita masing-masing aja dah menyikapinya. Nah, Bapak-bapak yang saya hormati, kita akhiri saja kajian kita ini.
Usul salasahnya itu bab berikutnya itu tentang rukun iman, rukun Islam, tata cara sholat, tata cara wudhu. Ya, kalau mau dilanjutkan bisa ya bertanya kepada Ustaz saja. Ya, gimana sholat, pengertian sholat itu seperti apa? Ya, saya minta papan tulis saja, sekarang nggak ada. Langsung di itu tembok aja. Langsung ke tembok emang segitu. Waktu deh. Ya, nggak boleh tadi omelin. Ya nggak apa-apa tadi lagi. Atau kaca ya, kaca. Kaca bisa, plastik bisa. Kertas itu. Sebetulnya kalau saya diberi papan tulis, insya Allah saya akan Kalau tidak baru wakas semua. Oh kan hari ini ke wangkas kan? Saya mohon maaf jika dalam kajian ini saya ada kekurangan, ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.